Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku sekalian. Ya, kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Untuk hari ini kita masih dalam pembahasan tentang pola bilangan. Ya, ini masih berkesinambungan dengan materi yang sudah diberikan di minggu lalu. Oke, namun untuk pertemuan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih kompleks lagi tentang penggunaan pola bilangan yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa gimana? Berdoa selesai. Oke, nah untuk bab atau subbab hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Itu apa sih Bu barisan aritmatika dan deret aritmatika? Nah, kita akan membahas lebih lanjutnya lagi di sini ya. Adapun kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar yang harus kalian tahu masih sama ya, yaitu membuat generalisasi dari pola bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan yang kedua, kalian di sini nanti akan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Lalu, tujuan pembelajaran hari ini ada 4 item. Yang pertama, nah, kalian di sini mampu menjelaskan nih salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan. Dan yang kedua, menjelaskan keterkaitan antar suku-suku pola bilangan atau bentuk-bentuk pada konfigurasi objek. Yang ketiga, mengenal pola bilangan, barisan, dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata serta menemukan masalah baru. Dan yang terakhir adalah kalian di sini mampu menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. Oke. Kita bahas satu persatu untuk barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelum itu saya mengingatkan kembali kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Ya, dan jangan lupa lakukan 5M. Ya, apabila kalian keluar rumah, silakan gunakan masker dan jangan lupa selalu menjaga jarak. Oke? Nah, kita review sedikit untuk materi di pertemuan sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang objek benda lingkungan sekitar yang berbentuk pola. Contohnya kemarin apa? Kalender. Yang kedua apa? Runtutan atau pola dari penomoran di suatu perumahan. Ya, yang kedua kita sudah belajar tentang pola atau barisan bilangan. Ya. Dan yang ketiga, nah kita sudah mencari dan kalian sudah mengenal rumus UN. UN itu apa? A plus N-1 dikalikan B. Lalu yang keempat, kalian sudah mengetahui konfigurasi bilangan. Dan yang kelima, kalian sudah memahami rumus UN secara umum. Ya, nah kita pembelajaran untuk hari ini ya, pembelajaran hari ini itu adalah pola bilangan itu berkesinambungan tentang barisan aritmatika. Apa sih itu Bu barisan aritmatika? Nah, UN yang rumus suku ke N yang kemarin sudah kalian pelajari itu adalah rumus dari barisan aritmatika. Namun ada lagi penambahan satu lagi, deret aritmatika. Deret aritmatika itu disimbolkan sebagai SN. Jadi barisan itu UN, kalau deret itu SN. Ya. Nah, kita bahas lagi nih. Apa sih Bu itu barisan aritmatika? Saya nggak ngerti. Gitu. Kita bahas. Barisan aritmatika itu secara umumnya itu adalah barisan bilangan dengan pola atau aturan pembentukannya itu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Nah, dengan suku pertamanya, ingat, suku pertamanya itu adalah U1, ya, suku pertamanya adalah U1 yang dilambangkan dengan A. Masih ingat? Ada di catatan kalian ya. Lalu nilai beda
Itu adalah hasil pengurangan dari suku kedua dikurangi suku pertama. Boleh pengurangan dari suku ketiga dikurangi suku kedua, boleh. Suku ke-10 dikurangi suku ke-9, boleh. Asalkan dia selisihnya itu saling berdekatan. Misalkan 9 ke 8, 8 ke 7. Selisihnya seperti itu, gitu ya. Tidak boleh loncat 2 bilangan, itu tidak boleh. Nah, ingat lagi rumus UN itu adalah A plus N-1 dikalikan B. Ya, dengan UN-nya itu adalah suku ke N, lalu A adalah suku pertama, dan B adalah selisih atau nilai bedanya. Oke, ingat barisan aritmatika itu memiliki nilai beda yang tetap. Jadi kalau misalkan barisan pertama, suku pertama dengan suku kedua bedanya 2, berarti kedua, ketiga juga nilai bedanya juga 2. Seperti contoh yang minggu lalu, itu termasuk barisan aritmatika karena memiliki nilai beda yang sama atau tetap. Ya, oke. Apa sih itu, Bu, deret aritmatika? Nah, barisan aritmatika sebenarnya sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kalau deret aritmatika ini sebenarnya itu adalah penjumlahan berturut-turut dari suku-suku pada suatu barisan bilangan atau barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika, kita mencari nilai barisan tertentu. Misalkan pada soal carilah suku ke-100, berarti kalian harus cari nih, nilai dari suku ke-100 itu nilainya berapa. Itu barisan aritmatika. Tapi kalau deret, nah misalkan deret itu misalkan contoh soalnya gini, tentukan jumlah. Nah, kalimat soalnya itu ada kata jumlah. Tentukan jumlah suku ke-100, berarti dia menjumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-100 menggunakan satu rumus. Seperti itu kan, kalau kalian tidak menggunakan rumus pasti kalian panjang sekali dong. Pertanyaannya kalau misalkan seperti tadi, kalau pertanyaannya itu sukunya sudah besar, kalian pasti akan sulit untuk menentukannya. Nah, menggunakan rumus ini, rumus deret atau jumlah suku, kalian akan mudah untuk menentukan jumlah suku ke N yang ditanyakan pada soal nanti. Rumus suku ke N atau Sn ya, itu adalah N per 2 dikali 2A plus N-1 dikalikan B. Atau bisa juga kalau dia diketahui UN-nya, maka menggunakan rumus yang kedua. Ya, Sn sama dengan N per 2 dikalikan A plus UN. Seperti itu. Ingat dua rumus ini. Oke ya. Oke, kita bahas contoh soalnya supaya kalian paham. Contoh soalnya. Di sini diketahui suatu pola bilangan 3, 7, 11, dan 15. Nah, tentukan yang pertama berapa suku pertamanya. Yang kedua, berapa sih nilai bedanya. Dan yang ketiga, berapa sih U12. Yang keempat, jumlah dari 10 suku pertama. Berarti dapat kalian lihat. Pertanyaan yang ketiga, suku ke-12. Berarti dia menggunakan rumus apa? UN. Kalian karena dia menentukan barisan aritmatika. Ingat ya, barisan aritmatika itu adalah menentukan nilai dari suku tertentu. Paham? Lalu kalau yang D, jumlah 10 suku pertama. Nah, ada kata jumlah. Berarti dia menentukan SN atau dia deret aritmatika. Yang ditanyakan adalah S10. Nah, kita bahas satu persatu ya. Oke, pembahasan di nomor 1. Pembahasan di nomor 1, suku pertama. Ya, suku pertama dari 3, 7, 11, dan 15. Tentu saja suku pertama atau bilangan yang pertama itu adalah angka berapa? 3. Lalu, berapa sih selisihnya? Berapa selisihnya? Selisih itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Gitu. Berapa tuh? 7 dikurangi 3. Berapa? 7 dikurangi 3, 4. Coba kita cek, apakah 11 dikurangi 7 juga 4? Coba hitung. 11 kurang 7 berapa? Oh, ternyata sama. 4. Apakah 15 dikurangi 11 adalah 4? Betul.
Nah, maka barisan ini disebut dengan barisan aritmatika karena apa? Memiliki nilai beda yang tetap atau sama. Sampai sini paham ya? Oke, lalu nah, berarti nilai bedanya adalah berapa? 4, ya. Lalu yang ketiga, mencari UN atau U12. Mencari UN rumusnya adalah A plus dikalikan N-1 kalikan B. Ya. Nah, dengan N-nya yang ditanyakan adalah 12, maka kalian gantikan N-nya dengan 12. Oke, U12 maka sama dengan A-nya adalah 3, N-nya adalah 12, dikurangi 1 dikalikan 4. Ingat, jika ada persoalan seperti ini, kurangkan dulu yang ada di dalam kurung. Maka 12 dikurangi 1 menjadi 11. Lalu kalikan dulu. Ya, kalikan dulu. 11 kali 4 berapa? Oh, 44. Nah, tinggal kalian jumlahkan dengan 3 yang ada di depan. Berapa? 3 ditambah 44 menjadi 47. Oke, berarti kalian dapat nilai dari U12 itu adalah 47, ya. Untuk yang D, jumlah 10 suku pertamanya. Jumlah 10 suku pertamanya berarti kalimatnya saja sudah jelas. Jumlah berarti kalian menentukan SN. S berapa di situ? N-nya adalah 10 karena pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertamanya. Berarti S10. Dengan rumusnya adalah N/2 dikali 2A plus N-1 dikalikan B. Kenapa kita nggak pakai UN, Bu? Kan kita nggak tahu N10-nya berapa. Yang kita ketahui adalah U12, bukan U10. Jadi, kalau menggunakan rumus yang kedua, itu kalau dia sukunya itu sama dengan pertanyaan sebelumnya. Karena di sini adalah berbeda, maka yang menggunakan SN rumus yang pertama. Kalian gantikan saja nih. N-nya dengan 10, berarti 10 per 2 dikalikan 2 kali A, yaitu 3, ditambah N-nya adalah 10, dikurangi 1, lalu kalikan dengan bedanya, yaitu 4. Ya. Oke, kalikan. 2 kalikan 3, berapa? Oh, 6. 10 dikurangi 1, berapa? 9. Nah, hasilnya 9 ini harus kalikan dulu dengan 4. Berapa tuh 9 kali 4? 36. Selesaikan yang ada di dalam kurung dulu, berarti 36 ditambah 6, 42. Baru kalikan dengan yang ada di depan, yaitu 10 bagi 2 adalah 5. Berapa jumlah 10 suku pertamanya? Yaitu 210. Kegunaan rumus SN ini adalah mempermudah kalian untuk menemukan jumlah suku yang ada pada pola bilangan. Seperti itu ya. Nah, contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya, ada rumus mudah untuk menentukan nilai beda dengan catatan. Di sini rumus cepat menentukan nilai beda jika diketahui dua suku yang jaraknya jauh. Misalkan diketahui U3-nya sekian dan U8-nya sekian. Nah, itu menentukan bedanya itu menggunakan rumus yang ini. Ya, nih. Kalian harus lihat. Rumusnya itu adalah UN2 dikurangi UN1 dengan N2-nya dikurangi N1. Maksudnya gini, seperti yang tadi saya bilang, kalau contohnya nanti diketahui suku ketiga dengan suku ke-8, berarti lebih besar mana? Suku ke-8 dong, dibandingkan suku ketiga. Nah, maka di sini UN2 itu adalah suku yang diketahui dengan N terbesar. Berarti N terbesar berapa tadi kalau contoh yang saya sebutkan? 8. Dan N1 itu adalah suku dengan N terkecil. Berarti N-nya berapa? 3. Seperti itu. Tinggal kalian gunakan rumus ini, maka kalian menemukan bedanya. Contohnya gimana, Bu? Supaya lebih paham. Mari kita bahas. Contohnya di sini. Kita mengetahui ada suku ketiga. Nah, seperti yang saya bilang ya tadi.
Jika suku ketiga, barisan aritmatika itu nilainya adalah 8, dan suku kelima, ya, suku kelima ini adalah nilainya 14, maka 29 adalah suku keberapa? Berarti kalian yang dicari apa nih? Berarti yang kalian cari adalah berapa sih N-nya? Ya, berapa sih N-nya? Berarti yang kalian cari ini nih, 29 ini suku keberapa sih? Gitu ya. Kita gunakan rumus beda yang sudah kita ketahui tadi. Pembahasan. Oke, ingat-ingat. Bedanya menggunakan rumus cepat ini jika diketahui sukunya jaraknya jauh. Misalkan U3 seperti tadi, U3 dengan U5, kan jaraknya jauh. Ya. Oke, menentukan nilai beda UN2 dikurangi UN1 dibagi N2 dikurang N1. Berarti UN2 dengan nilai suku terbesar. Berapa tadi? Suku kelima nilainya berapa? 14. Lalu dikurangi UN1. UN1 itu nilainya berapa? Suku terkecilnya. Tadi suku terkecil kan adalah 3. Nilainya berapa? 8. Dibagi N2 dikurangi N1. Suku terbesar berapa? Suku kelima. Suku terkecil, suku ketiga. Ingat pada soal. Oke, ya. Nah, berarti 14 dikurangi 8 berapa, Nak? Oh, 6, Bu. Dibagi 5 dikurangi 3 adalah 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, sekarang kita cari N-nya. Ada rumus cepatnya menentukan nilai N-nya. Nah, ini rumus cepatnya. N-I. Berarti suku yang ditanyakan, ya, suku yang ditanyakan, rumusnya itu adalah UNI dikurangi UN1 ditambah N1 kalikan B. Dengan UNI ini adalah nilai suku ke N ini yang kita ketahui. Nah, di sini suku ke N itu kan nilai dari suku ke N-nya ini diketahui nilainya 29. Yang kita cari berapa sih 29 ini termasuk di barisan keberapa sih? Gitu ya. Maka rumusnya adalah 29 dikurangi UN1. Berapa suku paling kecil? Nilai suku terkecil 8. Ditambah suku kecilnya itu adalah 3. Bedanya juga 3 dibagi dengan 3. 29 kurang 8 berapa? Ayo, 29 dikurangi 8 berapa? 21. 21 ditambah 3 kali 3, 9. 21 tambah 9. Oh, 30, Bu. Nah, dibagi dengan 3. Berapa tuh 30 dibagi 3? Oh, 10. Berarti kesimpulannya bahwa nilai 29 ini termasuk suku ke-10. Seperti itu. Insya Allah paham ya. Kalau misalkan masih belum paham, putar kembali video ini untuk kalian lebih paham. Oke? Oke. Nah, contoh ketiga supaya agak mengkotok dikit nih pada materi hari ini ya. Oke, diketahui barisannya itu adalah 5, negatif 2, negatif 9, dan negatif 16. Nah, yang pertama, kalian di situ disuruh menentukan rumus suku ke N atau UN-nya. Lalu kalian disuruh menentukan jumlah 20 suku pertama, berarti S20. Oke, kita bahas satu persatu. Barisannya adalah 5, min 2, min 9, dan min 16. Oke, kita cek apakah ini termasuk barisan aritmatika. Kita cek. Negatif 2 dikurangi 5. Berapa? Ingat, negatif dikurang positif berarti dia negatif. Ingat, dulu kelas 7 sudah pernah belajar tentang bilangan bulat. Ya, ingat-ingat. Berarti 5, min 2 dikurangi 5 jadi negatif 7. Min 9 dikurang min 2, berarti ini jadi plus. Min 9 tambah 2 berapa? Negatif 7 juga ternyata. Min 16 dikurang min 9, berarti min ketemu ini plus. Berarti negatif 16 ditambah 9 berapa? Oh, sama, negatif 7. Berarti barisan ini termasuk barisan aritmatika.
Oke, dengan bedanya adalah negatif 7. Nah, adapun rumus UN-nya masih sama, ya, masih sama, tinggal kalian masukkan saja ke dalam rumusnya dengan suku pertamanya adalah 5 dan N-nya ini kan kita nggak tahu, yang kita cari adalah UN-nya, maka N-nya tetap menjadi N. Hanya nilai bedanya yang kita ganti dengan negatif 7. Kalikan pelangi, min 7 kali N, min 7N, min 1 dikali min 7 jadi positif 7. Paham? Sekarang, konstanta ditambahkan dengan konstanta, berarti 5 ditambah 7, 12. Dikurang 7N. Oke? Atau biasanya penulisannya itu selalu N itu selalu di depan. Berarti min 7N plus 12. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan min 7N plus 12. Bu, gimana kalau jumlah suku ke-20? Ya sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kalian ketahui tadi. Yang ditanyakan adalah jumlah 20 suku pertama, berarti N-nya adalah 20. Oke, berarti S20, 20 per 2, dikalikan 2, A-nya adalah 5, ditambah N-nya 20 dikurangi 1, dengan bedanya adalah negatif 7. Oke, kalikan satu persatu, 20 bagi 2, 10. 2 kali 5, 10. 20 kali 20 dikurangi 1, 19. Dikalikan negatif 7. Ingat seperti ini, perkalian dulu yang kalian harus selesaikan. 19 dikurangi 19 dikali min 7, oh minus 133. Ditambah 10, berapa? Oh minus 123. Dikalikan dengan 10 yang di depannya. Ternyata minus, tetap minus karena plus dikalikan min, jadi min. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya, berarti negatif 1230. Oke, berarti kesimpulannya jumlah 20 suku pertamanya adalah negatif 1230. Oke, nah, adapun soal aplikatif nih. Kalian pasti bertanya-tanya, Bu, kegunaan ini apa sih, Bu? Gitu. Oh, belajarnya agak sulit ya. Yang namanya kita belajar pasti akan ada rintangannya terlebih dahulu. Nah, di sini pengaplikasian dalam pola bilangan pada barisan aritmatika dan deret aritmatika itu adalah misalkan gini, kalian pasti pernah dong melihat balai pertemuan, ya, balai pertemuannya itu seperti bioskop, pasti pernah melihat, ya. Nah, dia pasti ada jajarannya dong, barisan pertama sampai barisan yang paling teratas. Dia bentuknya selalu, kalau namanya gedung pertemuan itu bentuknya selalu seperti limas. Kecil di depan, lebar di belakang. Nah, ingat ya, contohnya seperti ini. Kalian nanti akan bisa menentukan berapa sih jumlah yang ada di dalam gedung pertemuan tersebut tanpa kalian harus menghitung satu persatu. Dengan kalian tahu, ya, dengan kalian tahu ada berapa kursi per baris dan ada berapa banyak baris yang ada di gedung pertemuan tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam suatu gedung pertemuan, ini terdapat 20 baris kursi. Berarti dia memanjang ke belakang itu ada 20 baris. Baris pertama, 2, ketiga, dan seterusnya. Nah, pada baris yang pertama nih, yang ada di depan, itu terdapat 15 kursi. Lalu, pada kursi berikut, pada baris kedua, baris selanjutnya, baris pertama itu adalah 15 kursi. Baris kedua ternyata 2 kali lebih banyak, berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Jadi baris pertama 15, baris kedua 2 lebih dari baris sebelumnya, baris ketiga lebih 2 lagi baris sebelumnya, baris keempat lebih 2 lagi dari baris sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih banyak kursi pada barisan paling terakhir? Berarti yang kalian harus cari adalah berapa sih banyaknya kursi pada barisan terakhir, berarti berapa sih U20? Coba kalau kalian suruh hitung satu persatu. Pusing nggak? Makanya gunakan rumus barisan aritmatika untuk menemukan
hasil dari persoalan yang ada. Seperti itu. Oke, kita bahas. Nah, tadi kata kuncinya adalah apa? Barisan pertama itu adalah 15 kursi, berarti U1 atau A. Ingat-ingat. Lalu, barisan yang kedua, dia bertambah 2 kursi. Berarti tiap atau beda dari setiap baris tadi adalah berapa? 2. Berarti dia selisihnya tetap atau sama, yaitu 2. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari U20? Karena yang ditanyakan berapa sih banyak kursi yang paling akhir? Karena barisan yang diketahui pada gedung pertemuan tersebut, barisannya membentuk 20 baris. Maka yang ditanyakan berapa banyak kursi paling akhir berarti U20. Kalian masukkan ke dalam rumus. Dengan U20, A-nya adalah 15 atau suku pertamanya dan N-nya adalah yang ditanyakan 20 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 2. Kalikan pengurangan dulu, 20 dikurangi 1 19. Kalikan dengan bedanya 38. Ditambah 15. Ternyata 53. Tanpa harus kalian menghitung ke belakang barisan terakhir, kalian sudah tahu nilai atau jumlah dari barisan yang paling akhir tanpa harus kalian capek-capek menentukannya. Ya, oke. Kalau misalkan masih kalian kurang paham, silakan kalian putar-putar kembali materi pembelajaran di hari ini. Ya, kalau misalkan masih ada kendala, boleh kalian chat secara pribadi guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Ingat, ya, dari 8A sampai 8E itu dengan Bu Sinta Novianti dan 8F sampai 8I itu dengan saya Ibu Bekti Oktaviana. Seperti itu ya. Cukup hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih untuk partisipasi kalian untuk melihat atau menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu di rumah. Jangan kemana-mana, doakan terus guru-guru kalian di sekolah itu sehat selalu agar bisa memberikan materi yang maksimal untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu lakukan 5M. Kerjakan tugas-tugas kalian. Jangan pernah malas, karena malas itu adalah kesukaannya setan. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum.